Inilah Ambarawa sebagai kota pusaka. Yang meninggalkan banyak jejak-jejak sejarah. Dari era klasik hingga kolonial, jejak-jejak itu masih terekam hingga kini dan menunjukkan Ambarawa memang luar biasa. Setelah lebih dari 1,5 abad, kita tidak pernah tahu bahwa kita punya warisan berupa motif batik Ambarawa. Dan kita menemukan kembali patron batik Ambarawa yang bertahun 1867 dan tersimpan di Museum Leiden, Belanda. Sekarang kita kembali mengembangkan batik Ambarawa sebagai warisan budaya yang akan kita lestarikan. Inilah saudara-saudaraku pecinta seni budaya Nusantara. Kekayaan Nusantara ternyata luar biasa. Ini adalah warisan leluhur kita
yang tersimpan di Leiden sana. Kebetulan saudara kita yang di Ambarawa itu betul-betul dia pecinta seni budaya. Dengan kedatangan Mbak Dery, asmanipun Mbak Dery. Kebetulan ketika beliaunya ke Leiden, dia mampir di museum menemukan peninggalan leluhur kita. Ternyata patron batik Ambarawa yang dibuat tahun 1867 itu masih tersimpan bagus di sana. Maka sudah pantas dan layaknya kita selaku generasi muda harus melestarikan. Inilah wujudnya. Dibantu dengan edisi batik luar biasa di sini diproduk, dan ini adalah hasilnya. Nah, ada beberapa patron yang lain. Ini adalah bentuk pewayangan yang di buku di sini kurang jelas. Lalu kami pertimbangkan dengan Kirenggau, dengan tim agar generasi paham. Lalu kami penerjemahkan dalam bentuk wayang seperti ini. Nah, jadi ternyata dalam cerita pewayangan inilah Pandawa di masa waktu muda. Di masa dia dengan gigihnya mereka bertapa sehingga mencapai ilmu yang luar biasa. Dan ketika pada akhir pertempuran mereka sungguh memanfaatkan ilmu-ilmu itu dalam peperangan Baratayuda. Inilah contohnya. Semoga ini semuanya bermanfaat untuk generasi yang akan datang. Cintai dan gali budaya-budaya leluhur untuk pelestarian kita. Demi kejayaan negara dan identitas Nusantara, kita harus bangkit dan tetap kita angkat nilai-nilai leluhur moyang kita. Selamat siang Pak D dan Pak Rego, Dr. Putra. Iya. Ini apa ya? Syukur alhamdulillah kerso datang ke Galeri Adisi Batik atau Padepokan Adisi Batik. Sebenarnya saya itu senang sekali menggali motif-motif yang ada di Indonesia, terutama motif-motif zaman dulu ya, zaman kerajaan Mataram, zaman apa ya, zaman jajahan Belanda, bekas jajahan Belanda. Sebenarnya setiap daerah itu memiliki ciri khas masing-masing. Yang saya lihat selama ini itu motif-motif Solo, motif-motif Jogja itu saya bilang bagus, halus gitu ya. Tapi begitu Pak Renggo dan Pak T kesini membawa motif dari Belanda yang asal usulnya dari Ambarawa, ini terjadi tahun 1867. Ini luar biasa, saya jadi heran sekali dan saya bangga. Ternyata motifnya itu lebih klasik, lebih apa ya, lebih halus, dan saya baru kali ini melihat motif-motif seperti ini. Jadi benar-benar aduh cantik sekali. Kalau saya bandingkan Solo yang pernah saya lihat itu, waduh, jadi kalah sekali ya, kalah sekali. Saya dalam arti kelihatan kasarnya kalau ini Solo. Terus kalau saya lihat seperti ini itu, jadi alangkah sayangnya kalau kita tidak lestarikan atau kita tidak bangkitkan atau kita apa ya, ungkap lagi, kita buat lagi, kita gali lagi untuk lebih sempurna. Aduh Pak, ini saya benar-benar heran, takjub ya, lihat gambar motif seperti ini. Ayo Pak, saya mendukung sekali untuk dibuat atau diproduksi ya. Aduh, ini indah sekali Pak, benar-benar ini klasik banget. Iya. Bukan jarang, saya baru lihat kali ini. Baru ini diketemukan. Ya, makanya saya bilang sama pegawai saya, ayo kita berkaya menciptakan gambar-gambar yang dari Pak Cek maupun dari Pak Renggo, yang gambar ini benar-benar kita harus ungkap lagi yang lebih bagus dan lebih sempurna.